Pemirsa, Amerika memperketat blokade di Selat Hormuz dan menghentikan aliran perdagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Donald Trump menyebut 37 kapal dagang telah dialihkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 37 kapal komersial menuju Iran. Hal ini dilakukan dalam upaya menegakkan blokade terhadap pelayanan menuju dan dari pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz. Amerika Serikat tetap mempertahankan blokade terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju atau keluar pelabuhan Iran melalui jalur strategis tersebut. Gangguan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak, bahan bakar, dan gas global. The stock market is higher now than it was before I started the Iran situation. And on the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down. There's so much oil. We have 1,600 ships in the Strait that are loaded up with oil that are going to be coming out very soon. So we'll have to see. But the military has been unbelievable. The blockade has been infallible. Not one ship has gotten through the blockade. 37 have tried. They all wish they didn't. Trump juga menegaskan tekadnya mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Ia memberi tambahan waktu bagi Iran menyepakati perjanjian damai baru dan menegaskan Amerika Serikat siap melancarkan serangan lanjutan jika negosiasi gagal mencapai hasil. Menurut Trump, situasi saat ini berbeda di titik yang sangat rawan dan dapat berubah cepat sewaktu-waktu. Puluhan pesawat tanker Amerika Serikat terlihat di Bandara Ben Gurion, Israel. Kehadiran pesawat-pesawat pengisi bahan bakar ini dikerahkan ke Israel sebagai bagian dari dukungan logistik operasi militer jarak jauh di kawasan Timur Tengah. Sekitar 40-50 pesawat pengisi bahan bakar milik Amerika Serikat terlihat memenuhi Bandara Ben Gurion. Pengerahan besar-besaran ini melonjak signifikan sejak ketegangan antara Amerika Serikat kian memanas. Amerika Serikat disebut akan mempertahankan armada pengisian bahan bakar di Israel hingga akhir tahun 2027. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan logistik dan operasional militer yang strategis. Kemunculan pesawat-pesawat Amerika ini mengakibatkan alih fungsi bandara komersial sipil menjadi pangkalan militer dan sempat mendapat protes dari pejabat Israel karena mengganggu kelancaran penerbangan komersial. Militer Israel mengklaim telah hancurkan perangkat pengawas milik Hizbullah. Perangkat tersebut diduga untuk memantau pasukan Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman serangan terhadap perangkat pengawas milik Hizbullah. Israel mengklaim alat tersebut digunakan memantau pergerakan tentara Israel. Mereka juga menuduh Hizbullah memanfaatkan area warga sipil untuk kepentingan militer. Selain itu, IDF juga mengklaim telah menewaskan seorang anggota Hizbullah. Korban disebut beroperasi dalam gudang penyimpanan senjata milik Hizbullah. Ledakan susulan terjadi pasca serangan gudang itu. Komandan Brigade Lapis Baja 401 Israel Kolonel Meir Biderman yang menewaskan bocah Gaza Hin Rajab luka parah akibat serangan drone Hizbullah. Drone berhasil menembus benteng pertahanan Israel. Helikopter mengangkut Kolonel Meir Biderman yang terluka parah. Kolonel Meir Biderman dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius di kepala. Evakuasi Biderman dilakukan dengan pengawalan ketat mengingat Biderman merupakan perwira IDF berpangkat tinggi, Komandan Brigade Lapis Baja 401 Israel. Drone Hizbullah menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di antara kawasan Dibel dan Hadata, Lebanon Selatan. Drone menembus pertahanan dan meledak di dalam bangunan juga melukai seorang rekan Biderman. Kolonel Meir Biderman merupakan komandan brigade yang menewaskan Hin Rajab, bocah Gaza berusia 6 tahun yang ditembak ratusan peluru pada 3 Mei 2018. Biderman juga diduga berperan dalam penyerbuan rumah sakit Al-Shifa di Rafah. Dalam siaran televisi, Biderman pernah menyatakan bahwa kekuatan Hizbullah telah melemah.
Pasukan Zionis Israel terus menggempur wilayah Libanon. Militer Israel sebelumnya juga mengeluarkan ancaman pengeboman di kawasan perumahan Libanon. Pesawat tempur Israel menggempur sebuah bangunan di kawasan Makuk, Lebanon Selatan. Ledakan besar disertai kobaran api dan asap tebal membumbung dari lokasi serangan. Serangan ini dilancarkan dini hari saat warga masih tertidur di rumah masing-masing. Israel juga menyerang Surmala Selatan, Lebanon. Israel menargetkan Menara Utara untuk dihancurkan. Serangan diluncurkan usai perintah evakuasi warga dari kota Surmala. Serangan udara Israel juga menyasar kota Kana, Lebanon Selatan. Akibat serangan, bangunan dan infrastruktur hancur. Sementara itu di Deir Kanon El Nahr di Lebanon Selatan, 2 keluarga tak tersisa meninggal dalam kekejaman serangan Israel. 10 orang dari 2 keluarga di 2 wilayah berbeda ini meninggal akibat serangan Israel, tak menyisakan satupun anggota keluarga yang selamat. Pasutri Ala Debo dan Zahra Najdi meninggal bersama 3 buah hati mereka akibat serangan militer Israel ke rumah mereka. Sementara Safia Badreddin, wanita disabilitas ini bersama seluruh keluarganya juga meninggal akibat serangan Israel ke rumah mereka di Kefarsis, Lebanon Selatan. Kawasan perumahan tak berdosa di Lebanon Selatan terus digempur Israel. Israel selalu berdalih telah memerintahkan warga sipil mengungsi sebelum mereka membombardir Lebanon Selatan. Pasukan Zionis Israel terus melakukan serangan ke wilayah Libanon Selatan. Salah satu yang terparah, Israel membombardir daerah Deir Kanon Al-Nahar, distrik Tire, Libanon Selatan. Dalam serangan ini 12 orang dinyatakan tewas dan 11 diantaranya adalah satu keluarga. Pemandangan distrik Tire, Lebanon Selatan hanya tinggal puing-puing dengan bangunan sekitarnya yang rusak parah. Warga di sana masih sibuk membersihkan sisa-sisa kehancuran, seraya mencari kerabat ataupun keluarga yang belum ditemukan. إني كانوا 3 عيال من محمد عباس نجدي وفي عائلة سورية كمان زلمة ومرته ما سمعناش إلا الخبطة نحن امبارح أخذوا نقلوا 13 حالة شهيد وشهيدة يعني أطفال ورجال وجريحين وهلا اليوم عم يقولوا بعرف يمكن 3 هون 3 أو 4. Akibat serangan Israel ini, media Lebanon sebelumnya melaporkan 10 orang tewas, termasuk 3 anak dan 3 wanita. Namun kembali dilaporkan bahwa korban yang tewas menjadi 12 orang dan 11 orang yang tewas berasal dari satu keluarga. الله يعينهم زين ما نهرتش على الطفيلة أنا بس على الطفيلة شو 2.5 و3 وسنتين يلعبوا هان يلعبوا أعطيهم بنبون أعطيهم كل مرة أعطيهم بنبون شو بدي لك والله هالهني هذا الطفيلة مش الكبار شو تصير بس الطفيلة يعني عم ببكي على الطفيلة أنا زلمة عنده بناته وجوزهم وأصهرته وولاده وعازمهم هون على الغدا كان امبارح. Hingga kini Israel belum memberikan komentar mengenai serangan ini. IDF terus berulang kali menyatakan bahwa operasinya di Lebanon menargetkan infrastruktur Hizbullah.